Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya nih? Semoga selalu bahagia ya. Sehat hati, sehat raga, dan sehat kantongnya. SLTTV kembali menemani sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini film yang akan kita bahas berjudul Nishabda. Petrol berlari menghindari kejaran Rocky, namun berhasil dihentikan dan ditangkap oleh Rocky. Rocky membawa Petrol meminta maaf dan mengembalikan uang yang telah dicopetnya kepada seorang ibu tua. Rocky bukan membawa Petrol ke kantor polisi, tapi membawanya ke markasnya untuk bekerja sama dengannya. Rocky menunjukkan TV layar lebar yang menunjukkan situasi jalan-jalan yang ada di kota. Di ruangan itu, Rocky memberitahu rencananya untuk mengambil uang yang ada di dalam mobil yang baru saja keluar dari bank. Rocky menyelidiki bahwa mobil tersebut diikuti oleh pengendara motor dan kemudian hilang di sebuah belokan. Dari itu, Rocky bertujuan mengikuti pengendara motor yang merupakan seorang wanita. Saat mengikuti pengendara motor tersebut, Rocky dan Petrol kehilangan jejaknya di lampu merah. Malam harinya, Rocky menyelidiki kemana perginya pengendara motor melalui monitor CCTV yang ada di rumahnya. Namun, ada suara mencurigakan. Rocky memeriksanya tetapi tidak menemukan apapun, hingga ia diserang oleh seorang yang memakai topeng. Namun dia berhasil membuka topeng tersebut dan ternyata orang yang menyerangnya adalah seorang wanita. Kemudian wanita itu menceritakan bahwa ia curiga telah diikuti oleh Rocky, sehingga ia menyelinap ke rumah Rocky. Setelah itu, Rocky menjelaskan kepada gadis tersebut yang bernama Sarada. Tanpa diduga, Sarada mengetahui keberadaan mobil tersebut dan mau bekerja sama mengambil uang tersebut. Akhirnya mereka bertiga melaksanakan niatnya merampok rumah itu. Sebelum masuk ke dalam rumah, Rocky mematikan sistem keamanan yang ada di rumah tersebut. Setelah berhasil, Rocky, Petrol, dan Sarada masuk ke dalam rumah dan berpencar untuk mencari keberadaan uang itu. Petrol dan Sarada mengambil beberapa barang berharga yang ada di sana, sementara Rocky fokus mencari uang tersebut. Pada saat mereka masih melancarkan aksinya, alarm berbunyi. Mereka terkejut dan berhambur keluar. Ternyata di luar ada dua orang petugas keamanan yang siap menangkap mereka. Rocky berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan diri. Di perjalanan pulang, Rocky merasa kesal karena belum mendapatkan apapun. Namun, Petrol mengambil barang berharga lainnya yang kemudian ia jual lalu hasilnya mereka gunakan untuk berpesta. Mereka mendatangi sebuah klub malam. Di saat berpesta, Sarada diganggu oleh salah satu pengunjung yang ada di sana. Melihat itu, Rocky menolongnya. Namun ternyata lelaki itu kebal terhadap pukulan di bagian badan dan juga tangannya. Setelah berpikir, Rocky kemudian menyerangnya di bagian kaki dan berhasil mengalahkannya. Rocky dan teman-temannya pun meninggalkan tempat tersebut. Rocky, Petrol, dan Sarada merencanakan lagi perampokan di rumah yang lain. Petrol mengusulkan untuk merampok di rumah James William, pengungsian militer yang buta tertembak matanya karena perang dan mendapatkan penghargaan berupa uang yang sangat banyak dan uang tersebut menurut informasi berada di rumahnya. Namun, Rocky tidak menyetujui usulan Petrol karena dia hanya mau merampok di rumah seorang koruptor. Walaupun Sarada membujuknya, Rocky tidak mau menjalankan aksinya. Di tengah pembicaraan mereka, Rocky menerima telepon yang mengatakan ayahnya dirawat di rumah sakit. Rocky langsung meninggalkan kedua temannya. Rocky menemui dokter, dan dokter mengatakan bahwa penyakit ginjal ayahnya sudah parah dan harus dilakukan transplantasi ginjal dalam waktu dekat ini. Dokter memberi waktu Rocky 1 minggu untuk mendapatkan uang agar ayahnya bisa dioperasi. Rocky sedih dan menangis di hadapan ayahnya serta berjanji akan mengoperasi ayahnya dengan segera. Petrol terus menghubungi Rocky agar mau menjalankan aksinya ini. Rocky akhirnya menyelidiki tentang calon korbannya untuk memastikan keamanan dan penjagaannya. Sarada adalah anak tertua dari dua bersaudara yang hanya tinggal bersama ayahnya. Adiknya masih bersekolah dan berencana melanjutkan ke universitas yang ada di London. Sementara ayahnya seorang pemabuk yang suka mengambil uang-uang Sarada tanpa sepengetahuannya. Saat sedang kebingungan, seorang penagih hutang datang karena ayahnya menjaminkan rumahnya untuk berhutang. Jika dalam 1 minggu Sarada tidak dapat melunasi hutang tersebut, maka rumah mereka akan disita. Saat sedang sedih bersama adiknya, Rocky mengabarkan bahwa ia akan mengambil pekerjaan ini dan mengajak Sarada. Sarada dan Rocky menunggu kedatangan Petrol.
Sambil menunggu, Sarada menceritakan bahwa ia ikut dalam pekerjaan ini untuk membayar hutang dan menebus rumahnya. Jika dalam waktu 1 minggu tidak dibayarkan, maka ia dan keluarganya akan diusir dari rumahnya itu. Mereka pun pergi ke rumah James dan mengawasinya. Saat mereka membicarakannya di dalam mobil, tiba-tiba anjing James mengejutkan mereka dengan menggonggong keras di kaca mobil mereka. Hal tersebut membuat mereka panik. Namun setelah James keluar dari rumahnya, anjingnya berhenti menggonggong dan mengikuti James. Semenjak buta, James selalu membawa serta anjingnya menemani ia keluar rumah. Malam harinya, Rocky, Petrol, dan Sarada melancarkan aksi mereka. Rocky mematikan sistem keamanan yang ada di rumah tersebut dan mereka hanya punya waktu 4 jam menjalankan semuanya karena sistem keamanan akan kembali aktif setelah itu. Rocky memperingati teman-temannya agar lebih berhati-hati terhadap James karena James adalah orang yang sangat pintar. Walaupun ia buta, pendengarannya sudah terlatih dengan sangat baik. Setelah siap, mereka mulai memasuki pekarangan rumah. Sementara Sarada dan Petrol mencoba membuka pintu. Rocky membereskan anjingnya James dengan cara memberinya sebongkah tulang yang diberi obat tidur. Tidak berapa lama, anjing James tertidur pulas. Rocky bisa menyusul teman-temannya. Namun, Petrol dan Sarada masih kesulitan membuka pintu yang ternyata memakai keamanan sidik jari si pemilik rumah. Akhirnya, Rocky mencari jalan lain dengan memecahkan kaca jendela lantai atas dan masuk ke rumah, kemudian mencari kotak keamanan untuk dimatikan, sehingga mereka bisa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut. Petrol diberi tugas untuk mencari kamar James, sementara Sarada dan Rocky mengelilingi rumah untuk mencari barang berharga lainnya. Akhirnya Petrol menemukan kamar James dan melihatnya sedang tertidur pulas, namun TV masih menyala. Saat Petrol membuka tas, James terbangun. Namun setelah mematikan televisi, kemudian James tertidur kembali. Petrol memberi cairan gas di dalam kamar untuk membius James agar tertidur lebih pulas. Setelah melakukannya, Petrol turun menemui teman-temannya. Saat mereka sedang berunding, tiba-tiba Petrol melihat satu ruangan yang memiliki banyak sekali gembok. Rocky meminta Petrol membukanya sementara ia dan Sarada mengawasi. Namun tanpa diduga, Petrol malah membuat kegaduhan untuk membukanya. Rocky memperingatkan untuk tidak membuat kegaduhan. Namun, Petrol malah mengeluarkan pistol. Rocky terkejut karena Petrol memiliki senjata api, dan Rocky tidak setuju jika ia menggunakan pistol tersebut. Petrol mengatakan, jika James terbangun dan kita dalam bahaya, kita bisa langsung menembaknya. Rocky hanya diam, mendengarkan pernyataan Petrol dan tetap mengawasi di sekitar. Namun hal nekat yang lebih dilakukan oleh Petrol yaitu menembakkan pistol tersebut ke gembok yang ada di pintu. Rocky marah dan menamparnya. Mereka akhirnya bertengkar. Rocky berkata jika Petrol masih menggunakan pistol tersebut, Rocky akan meninggalkan mereka. Sarada melerai mereka. Saat Rocky meninggalkan mereka berdua, Sarada terkejut karena melihat di belakang Petrol, James sudah berdiri di sana. Sarada sangat ketakutan. James langsung mencekik leher dan menghajar Petrol serta mencekiknya. James bertanya ada berapa orang yang masuk ke dalam rumahnya. Namun Petrol mengatakan hal yang bohong. Ia menyebut bahwa hanya dia seorang diri yang memasuki rumahnya. James melepaskan cekikannya, kemudian tanpa terduga James langsung menembakkan pistol tersebut ke kepala Petrol yang tewas seketika. Sarada melihatnya merasa sangat ketakutan. Rocky yang sudah berada di pekarangan membalikkan badannya kembali ketika mendengar sebuah suara letusan tembakan dari dalam rumah. Ia berlari masuk ke rumah dan mencari teman-temannya. Sampai di dalam, Rocky melihat James dan untuk menghindarinya, ia merapatkan tubuhnya ke dinding agar tidak tersentuh oleh James. Saat James meninggalkan ruangan itu, Rocky dan Sarada saling mengirim pesan menanyakan keberadaan masing-masing. Sarada ternyata berada di dalam gudang, yang ternyata disitulah James menyimpan hartanya di sebuah berangkas yang diletakkan di balik tumpukan baju. Sarada memperhatikan kode yang dipakai oleh James saat James memeriksa isi berangkas itu. Setelah James keluar dan Rocky menemukan Sarada, mereka saling berpelukan. Sarada menarik tangan Rocky dan menunjukkan keberadaan berangkas. Sarada membukanya dan mereka mengambil semua uang yang ada di berangkas tersebut. James memasukkan mayat Petrol ke dalam kantong mayat dan menariknya ke dalam ruangan. Karena semua pintu sudah ditutup dan sistem keamanannya sudah dihidupkan oleh James, maka Sarada dan Rocky berencana keluar dari ruangan bawah tanah. Berharap menemukan jalan keluar, namun mereka tidak juga menemukan jalan keluar. James menuju ruang tamu, mencium bau sepatu yang ditinggalkan oleh Rocky, Petrol, dan Sarada. Ia menemukan 3 pasang sepatu. Ia sadar bahwa rumahnya sudah dimasuki oleh 3 orang perampok. Saat kaki Sarada melangkah tanpa sengaja menginjak tali yang menghubungkan dengan lampu dan sebuah tirai tiba-tiba terbuka, mengakibatkan lampu menyala dan tirai itu terbuka lebar. Sarada terkejut melihat seorang wanita terikat kaki dan tangannya. Begitu juga dengan tubuhnya. Mulutnya dibekap dengan selotip hingga ia tidak bisa berbicara. Melihat itu, Sarada meminta Rocky segera keluar dan menyelamatkan diri mereka. Namun, Rocky merasa kasihan terhadap wanita itu dan ingin membawanya keluar.
Setelah membuka penutup mulutnya, wanita itu mengatakan bahwa ia telah diculik oleh James dalam waktu yang sangat lama dan diperkosa dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta digantung. Hingga sekarang, ia menjadi hamil. Ia menunjukkan sebuah lemari yang digunakan James untuk menyimpan kunci pintu tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kunci, mereka membuka pintu dan mencoba melarikan diri. Namun, saat di tangga, mereka bertemu dengan James yang langsung menembak ke arah mereka. Sarada dan Rocky terjatuh, dan mereka melihat wanita yang mereka tolong terkena tembakan James dan tewas seketika. James menangis dan sangat marah karena wanita itu dan calon anaknya tewas di tangannya sendiri. James berjalan menuju pintu dan menguncinya, kemudian ia mencari saklar listrik dan mematikan semua aliran listrik sehingga semua dalam keadaan gelap tidak bisa melihat apapun sama seperti dirinya. Suasana benar-benar mencekam. Dalam keadaan gelap gulita, Rocky dan Sarada harus menghindari James yang membabi buta dalam menyerang. Rocky. Saat itu, James berhasil mendapatkan Rocky dan mencekiknya. Namun pada saat James mau menembaknya, peluru James habis dan Rocky berhasil melepaskan diri. Rocky berhasil keluar dari ruangan itu. Namun saat di tangga, mereka dikejutkan oleh anjing James yang telah siuman. Seekor anjing yang siap menerkam mangsanya mengejar Rocky dan juga Sarada. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menghindarinya. Rocky dan Sarada terpisah saat dikejar oleh anjing. Rocky berhadapan dengan James. Rocky kesulitan saat berkelahi dengan James. Walaupun ia buta, ia mempunyai pendengaran yang sangat sempurna, hingga menyulitkan Rocky untuk menghadapinya. Rocky akhirnya kalah menghadapi James dan jatuh pingsan. Sarada yang rupanya juga pingsan karena kelelahan dikejar anjing, sadar dan terkejut ketika di dekatnya sudah terdapat James yang langsung mencekiknya hingga pingsan. Sarada dibawa ke ruangan bawah tanah lagi oleh James dan diikat menggantikan tempat wanita yang disekapnya. Setelah sadar, Sarada menangis melihat dirinya sudah diikat, badan, tangan, dan juga kakinya. James menjelaskan bahwa Sarada akan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak seperti wanita yang tewas itu. Sarada ketakutan dan meminta James melepaskan ikatannya. Namun bukan melepaskannya, James malah menarik ikatan di tubuh Sarada hingga Sarada terikat menggantung di tengah-tengah dengan seluruh tubuh yang terikat. Saat James mau melakukan aksinya, Rocky yang telah sadar dari pingsannya memukul tengkuk James hingga ia terjatuh. Mereka mengikat tangan James. Namun ia memperingatkan Rocky dan juga Sarada. Jika ia tidak dibunuh, maka ia akan melepaskan ikatannya sendiri dan akan membunuh mereka. Rocky tidak mempedulikan perkataan James. Ia membawa Sarada dan tasnya keluar. Mereka akhirnya sampai di pintu utama. Saat mau membuka pintu, tiba-tiba 2 peluru ditembakkan dan terkena tepat di tubuh Rocky. Melihat itu, Sarada berlari menjauh meninggalkan rumah itu. Namun, James melepaskan anjingnya untuk mengejar Sarada. Ia berlari sekuat tenaga menghindari kejaran anjing tersebut, hingga ia tersungkur dan tasnya terjatuh. Sarada masuk ke sebuah gedung dan bersembunyi. Setelah anjing tersebut masuk, Sarada berlari keluar dan menarik pintu mengunci anjing tersebut di dalam gudang itu. Sarada mengambil tas yang terjatuh tidak jauh dari gedung tersebut. Namun berhasil ditangkap kembali oleh James. Ia memukul Sarada hingga pingsan, kemudian menariknya membawa kembali ke rumahnya. Mereka melewati tubuh Rocky yang pingsan. Samar-samar Rocky melihat bayangan Sarada ditarik oleh James. James meletakkan tubuh Sarada di lantai dan ia mengambil pistolnya kembali untuk menghabisi Sarada. Tidak berapa lama Sarada sadar. Ia mengambil pot bunga yang digunakannya untuk memukul James saat ia datang nanti. James terkejut ketika ia meraba-raba lantai, tubuh Sarada tidak ada. Karena pendengaran James yang sangat bagus, ia dapat membaca pergerakan Sarada dari angin yang dibawa oleh tubuh Sarada. Sarada akhirnya berhasil ditangkap kembali dan dicekiknya. Rocky yang telah sadar dari pingsannya membunyikan alarm pintu hingga memakakkan telinga James. Hal tersebut menyebabkan James menjadi marah. Ia menembak membabi buta ke segala penjuru sehingga menyebabkan pelurunya habis. Kesempatan itu digunakan Rocky untuk memukul James dengan menggunakan besi. Namun James terlalu kuat untuk dihadapi oleh seorang Rocky yang sudah lemah karena tembakan yang dilakukan oleh James. Namun Rocky belum mau kalah. Ia terus mencoba menyerang James dengan mempermainkan pendengaran James dengan bunyi-bunyian hingga James merasa pusing dan Rocky menggunakannya untuk menghajarnya hingga James pun terjatuh.
Kepala James banyak mengeluarkan darah. Melihat kesempatan itu, Rocky dan Sarada keluar dari rumah tersebut dan membawa tas mereka. Di luar, Rocky melihat mobil polisi yang sebelumnya sudah ditelepon James mengatakan rumahnya sedang dirampok, datang menuju rumah James. Rocky mengambil jalan berbeda hingga polisi tidak melihat mereka keluar dari rumah itu. Rocky dan Sarada akhirnya benar-benar bisa keluar dari rumah James. Sarada menggunakan uangnya untuk biaya adiknya kuliah di London, sedangkan Rocky menggunakan uangnya untuk operasi ginjal ayahnya. Namun Sarada terkejut ketika sedang menelpon Rocky, ia melihat di televisi James masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Polisi mengatakan James adalah korban perampokan. Film pun selesai. Demikianlah kisah menegangkan yang dialami oleh Rocky dan juga Sarada. Semoga sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video SLMTTV yang lainnya ya. Dukung SLMTTV dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.